Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Juragan Soal Sulit. Saya Rizky Riza Muharam dari jurusan Teknik Mesin Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Kali ini saya akan membahas tentang IMG Daimler. Dari sejarah singkatnya, kemudian teknologi terbaru dari IMG, lalu perbedaan teknologi terbaru dengan teknologi sebelumnya, dan yang terakhir kesimpulan dari saya tentang teknologi yang akan dibahas kali ini. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari IMG Daimler. Bagi para penggemar otomotif, khususnya merek Eropa, tentu sudah tak asing dengan nama IMG. Ya, mereka adalah divisi dari Daimler AG, pemilik Mercedes-Benz yang khusus menangani mobil mewah berperforma tinggi. Mengutip dari situs resmi Mercedes-IMG, perusahaan ini awalnya dibuat sekitar tahun 1960-an oleh seorang pria bernama Hans Werner Auferz. Sebenarnya, ia adalah mekanik pabrikan asal Jerman tersebut. Auferz terpaksa melakukannya sebagai salah satu bentuk kekecewaannya pada Mercedes-Benz yang memutuskan mundur dari dunia balap. Namun, ia tetap ingin meneruskan kiprah pabrikan berlogo 3 bintang itu di lintasan. Bersama mekanik jenius bernama Erhard Meltzer, Auferz kemudian melakukan rombakan yang fantastis pada Mercedes-Benz 300 SE. Mobil sedan klasik ini pun mengalami peningkatan performa yang signifikan dari 170 horsepower menjadi 235 horsepower. Kerja keras Auferz dan Meltzer tak sia-sia. Di tahun 1965, Mercedes-Benz 300 SE hasil rombakan mereka itu berhasil meraih 10 gelar juara pada berbagai ajang balap mobil touring di Jerman sekitar pertengahan 1960-an. Karena prestasi tersebut, tak sedikit orang Jerman yang mengatakan bahwa mobil itu adalah Mercedes yang lebih kencang Mercedes-Benz. Alhasil Auferz dan Meltzer banjir pesanan dan memutuskan untuk keluar dari Mercedes-Benz. Mereka kemudian mendirikan bengkel di kota asal mereka, Grossespatz, Jerman. Karena itulah muncul istilah IMG yang merupakan kepanjangan dari Auferz Meltzer Grossespatz dan bertahan sampai sekarang. Berkat keberhasilan mereka, IMG pun akhirnya mendapat pengakuan dari Mercedes-Benz. Permintaan membuat mesin pun meningkat drastis sehingga pabrik IMG dipindah ke Affalter-Speth dan masih hingga hari ini. Akhirnya pada tahun 1990-an, Mercedes-Benz secara resmi menjalin kerjasama dan menurunkan IMG sebagai tim balap resmi mereka. Kemudian saham IMG sebagian besar dibeli oleh Mercedes-Benz dan namanya berubah menjadi Mercedes IMG GmbH. Saat ini di pasar otomotif global, setiap produk Mercedes-Benz memiliki varian IMG, mulai dari City Car, hatchback, SUV, hingga sedan besar mewah Mercedes-Benz S-Class atau kelas S. Model yang tidak memiliki varian IMG ialah mobil MPV Mercedes-Benz V-Class atau kelas V dan pick-up premium Mercedes-Benz X-Class atau kelas X. Setiap mobil Mercedes IMG memiliki ketampilan yang lebih sporty dibanding varian standar, baik interior maupun eksteriornya, tanpa meninggalkan kemewahan dan kenyamanan khas Mercedes. Suspensinya juga dibuat lebih keras serta ground clearance yang lebih rendah. Saat ini Mercedes IMG dikenal dengan mesinnya yang hanya dibuat oleh satu orang mekanik. Ya, setiap satu pekerja di Mercedes IMG membangun sebuah mesin dan membubuhkan tanda tangannya di jantung penggerak tersebut. Selanjutnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 teknologi terbaru dari IMG Daimler. Pada 2 Januari 2019, mesin dari A45 dan A45S, IMG ini sangat direvisi M133 dan berganti nama menjadi M139
dengan rasio kompresi yang lebih tinggi, 9:1 dibandingkan 8,6:1 untuk mesin M133, dan turbocharger kulir kembar yang terletak di belakang mesin untuk manajemen aliran udara yang lebih baik. Akan ada dua level daya. Yang pertama, A45 dengan daya 285 kW atau sama dengan 382 horsepower dan 480 Nm atau sama dengan 354 pon kaki. Dan yang kedua, A45S dengan daya 310 kW atau sama dengan 416 horsepower dan 500 Nm atau sama dengan 369 pon kaki. Dengan tenaga 416 horsepower atau sama dengan 421 horsetak, mesin M139 adalah mesin 4 silinder produksi seri paling kuat dan dengan output spesifik 208 horsepower atau sama dengan 210 horsetak per liter atau 104 horsepower per silinder. GLE dijual dengan dua opsi mesin. Yang pertama, GLE 350 memiliki mesin 2 liter 4 silinder dengan 255 horsepower atau sama dengan 259 horsetak dengan daya 190 kW. Dan yang kedua, GLE 450 dengan 3 liter inline 6, mesin turbocharger dengan 362 horsepower atau sama dengan 367 horsetak dengan daya 270 kW dan torsi 369 pon kaki atau sama dengan 500 Nm. GLE 450 memiliki sistem listrik 48 volt dengan motor starter terintegrasi. Sistem ini memberikan daya pada AC, elektronik di dalam mobil, dan turbocharger yang digerakkan secara elektronik. Untuk pertama kalinya, GLE juga menambahkan opsi 7 kursi. JT53 adalah versi yang lebih kuat dari JT43. Ini fitur turbo 3 liter yang sama atau supercharged inline 6, tetapi dengan output yang lebih tinggi. Mesin menghasilkan 320 kW atau sama dengan 429 horsepower, 435 per stak, dan torsi 520 Nm atau sama dengan 384 pon kaki. Starter generator dan supercharger yang digerakkan secara elektrik yang disebut EQ-Boost melengkapi mesin untuk sementara dengan 16 kW atau sama dengan 21 horsepower dan torsi 250 Nm atau sama dengan 184 pon kaki. Sementara di bawah akselerasi penuh, ia dapat berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam atau 0 sampai 62 mile per hour dalam 4,5 detik. Bersamaan dengan mencapai kecepatan tertinggi 285 km per jam. JT73 EQ Power Plus Hybrid adalah varian baris teratas yang akan datang dari GT 4-door dan menghadirkan mesin V8 4 liter twin turbocharger yang sama dengan motor listrik untuk output daya gabungan hingga 597 kW atau sama dengan 801 horsepower, 812 per stak, dan waktu sprint 0 sampai 60 mile per hour atau sama dengan 0 sampai 97 km per jam kurang dari 3 detik. CLS baru
menggunakan suspensi depan 4 tautan dan suspensi belakang 5 tautan, dan hanya hadir dalam konfigurasi all-wheel drive 4MATIC. Model CLS 53 4MATIC Plus memanfaatkan penggerak semua roda variabel, memungkinkan distribusi torsi antara ganda depan dan belakang. Motor listrik digunakan untuk meningkatkan output daya sebesar 16 kW atau sama dengan 21 horsepower dan 249 Nm atau sama dengan 184 pon kaki. Mesin V8 Twin Turbo, VG Twin Turbo serbaguna di E63S 4MATIC Plus membawa kinerja puncak ke level baru di 450 kW atau sama dengan 612 horsepower. Torsi maksimum mencapai nilai terbaik baru 850 Nm. Ini tersedia pada rentang kecepatan engine yang luas 2.500 hingga 4.500 rounds per menit, sehingga memberikan perasaan superioritas yang mudah di setiap posisi pedal akselerator. Sprint dari 0 hingga 100 km per jam diatasi dalam 3,4 detik, dan akselerasi dinamis ini hanya berakhir pada kecepatan tertinggi yang diatur 250 km per jam dengan paket EMG driver 300 km per jam. E63 4MATIC Plus memiliki peringkat 420 kW atau sama dengan 571 horsepower dan memiliki torsi 750 Nm. Varian ini berakselerasi hingga 100 km per jam dalam 3,5 detik. Dua turbocharger twin scroll dikerahkan untuk pertama kalinya untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan daya tanggap lebih lanjut. Mercedes-AMG G63 2018 yang baru adalah perubahan terbesar dalam sejarah Mercedes-AMG G-Class atau kelas G. G63 menopang posisinya yang unik di antara kendaraan off-road berperforma dengan sistem penggerak yang kuat, suspensi AMG Ride Control yang baru dikembangkan, mode transmisi khusus AMG, dan interior baru dengan kokpit layar lebar yang optimal. Basis untuk ciri khas kinerja mengemudi AMG baik di dalam maupun di luar jalan, logam disediakan oleh 430 kW atau sama dengan 585 per stak, mesin biturbo V8 4 liter, penggerak semua roda yang bias belakang 40/60 dengan 3 kunci diferensial, transmisi otomatis 9 kecepatan yang sangat cepat bergeser, suspensi depan double wishbone independen, dan redaman yang dapat disesuaikan secara adaptif. Penafsiran ulang dari desain yang tidak salah menciptakan sorotan yang kuat dengan grill radiator khusus AMG, lengkungan roda yang menyala, pipa samping yang mencolok pada sistem pembuangan, dan roda hingga 22 inci. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi sebelumnya dari AMG Daimler. C32 AMG diturunkan menjadi V6 3,2 liter. Mesin untuk mencocokkan perpindahan BMW E46 M3 dan meningkatkan distribusi bobot, tetapi diperlukan supercharger tipe skrup ganda diproduksi oleh IHI untuk mencapai 260 kW atau sama dengan 354 per stak dan 450 Nm atau sama dengan 332 pon kaki. Seperti pendahulunya,
Ini menggunakan otomatis 5 kecepatan, membantunya untuk menyelesaikan sprint 0 hingga 100 km per jam atau sama dengan 0 hingga 62 mile per hour dalam 5,2 detik. CDI IMC C30 menggunakan mesin diesel 5 silinder 3 liter, mampu 170 kW atau sama dengan 231 per stak dan 540 Nm atau sama dengan 398 pon kaki seperti C32. Ia tersedia dalam ketiga gaya bodi, tetapi model diesel ini tidak mencapai harapan penjualan dan pensiun pada tahun 2004. Eksterior mobil menyerupai C32 IMC. Ini adalah satu-satunya IMC diesel yang diproduksi. Mercedes-Benz SL 1990 adalah versi 228 horsepower 300 SL Eropa 300 SL 24 yang dilengkapi dengan transmisi 5 kecepatan manual atau 5 kecepatan otomatis, tetapi 322 horsepower 500 SL dengan mesin V8 5 liter. Pada tahun 1995, C-Class atau kelas C menerima model kinerja asli pertamanya C36 IMC untuk mengimbangi BMW M3 6 silinder baru. Dikembangkan bersama IMC, rumah tuning yang sekarang menjadi anak perusahaan Daimler-Benz, ia memiliki suspensi yang disetel balap, diturunkan sebesar 25 mm 1 in, dan di Amerika Serikat, gearbox otomatis 4 kecepatan diikuti oleh standar gearbox otomatis 5 kecepatan. Mesin 3,6 liter memiliki output umum 280 per stak atau sama dengan 206 kW, 276 horsepower pada 5.750 rounds per menit dan 385 Newton meter atau sama dengan 284 pon kaki pada 4.000 rounds per minute. IMC kemudian mengakui bahwa karena mesin itu dirakit dengan tangan, output daya dapat sedikit berbeda dari 276 horsepower atau sama dengan 206 kW menjadi 287 horsepower atau sama dengan 214 kW. C36 IMG berakselerasi hingga 60 mile per hour atau sama dengan 97 km per jam dari berhenti dalam 5,8 detik, dan kecepatan tertinggi dibatasi secara elektronik hingga 250 km per jam atau sama dengan 155 mile per hour. CLK GTR Super Sport. Mobil-mobil ini mirip dengan CLK GTR namun didukung oleh Mercedes IMG baru 7,3 liter dengan sisi 7291 V12 yang telah digunakan di Pagani Zonda dan Mercedes-Benz SL73 IMG. Mesin menghasilkan output daya 664 per stak atau sama dengan 488 kW, 655 horsepower, dan torsi 786 Nm atau sama dengan 580 pon kaki. R63 IMG diperkenalkan pada 2006 North American International Auto Show sebagai model 2007.
Ini fitur mesin 6,2 liter M156 V8 Helmholtz menghasilkan 375 kW atau sama dengan 510 per stroke, 503 horsepower dan 630 Nm atau sama dengan 465 pound kaki torsi. Tidak seperti biasanya, R63 EMG tidak dilengkapi dengan 7 percepatan EMG SpeedShift 7G Tronic seperti yang ditemukan pada ML63 EMG, meskipun keduanya berbagi mesin yang sama dan sistem penggerak semua roda 4matic. Tidak ada opsi penggerak roda belakang yang ditawarkan di R63 EMG. Kecepatan tertinggi dibatasi secara elektronik hingga 250 km per jam atau sama dengan 155 mil per hour atau 275 km per jam. Model tahun 2001, E55 adalah versi langka dari W210 E55 EMG yang hanya diproduksi 653 pada tahun 2001. Ini memiliki V8 5,5 liter yang menghasilkan 354 horsepower atau sama dengan 359 per stroke, 264 kW dan 391 pound kaki atau sama dengan 530 Nm torsi. Berbagai tes jalan menunjukkan kisaran 0 hingga 60 mil per hour atau sama dengan 97 km per jam kali dalam 4,8 hingga 5,3 detik dan seperempat mil kali dalam 13,3 sampai 13,5 detik pada sekitar 105 sampai 107 mil per hour. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dari tahun ke tahun teknologi dari EMG Daimler tersebut banyaknya perubahan dan meningkatnya performa dari tiap merek yang dimiliki EMG Daimler dan meningkatnya transmisi dan mesinnya. Sekian dari pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.